She put my name with yellow. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Salwa Nabila, mahasiswi semester 4 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan buat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir metodologi pembelajaran bahasa Arab. Oke semuanya, selamat menyaksikan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa Arab. Oke, kita mulai dulu ya dari pengertian dari apa sih materi pembelajaran itu dan apa juga pengertian dari bahasa Arab. Oke, yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih Allah sebagai bahasa Al-Quran yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, pengertian dari materi pelajaran itu yang pertama merupakan gabungan antara pengetahuan dan informasi, keterampilan, langkah-langkah, dan faktor dari sikap juga. Jadi, materi pembelajaran bahasa Arab adalah merupakan gabungan antara pengetahuan dan keterampilan yang disusun secara sistematif yang dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam mengajar. Jadi, materi itu akan digunakan guru untuk belajar sehingga pembelajaran itu akan berjalan secara sistematis dan sesuai dengan yang telah diberlakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat materi atau bahan ajar. Yang pertama itu ada manfaat bagi guru. Apa sih manfaat dari bagi guru itu? Yang pertama, efisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Jadi, guru itu tidak perlu lagi tuh mencari-cari materi gitu dalam belajar. Jadi sehingga udah tersusun sehingga saat mengajar udah ada bahan yang akan diajarkan kepada siswanya tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu mengubah peran guru dari pengajar menjadi fasilitator. Maksudnya itu, jadi guru itu bukan hanya sebagai pengajar, jadi sebagai fasilitator. Maksudnya fasilitator itu adalah menyediakan bahan ajar agar para peserta didik mampu belajar sendiri. Jadi guru itu hanya membantu siswa dalam mencari materi apa sih yang akan dipelajari hari ini. Misalnya gurunya udah ngasih judul. Nah, siswa itu tinggal cari apa yang akan kita pelajari, bagaimana maksudnya dari materi pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih efektif dan efisien. Maksudnya itu, jadi guru itu nggak akan membuat materi itu dalam kelas, jadi sehingga waktu yang digunakan tuh lebih efektif dan efisien, sehingga dalam kelas itu ya udah guru itu hanya mengajar materi yang akan dipelajarkan, bukan mencari lagi materi-materi yang akan kita pelajari gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat materi atau bahan ajar bagi siswa. Oke, yang pertama itu siswa dapat belajar secara mandiri. Maksudnya itu, jadi siswa itu belajarnya nggak harus selalu gurunya gitu yang diandalkan. Jadi ketika guru udah mengasih suatu materi atau bahan ajar yang diberikan kepada siswa, siswa itu dapat mencari sendiri maksud dari materi itu apa, sehingga dia bisa mencari. Kan banyak sekarang tuh media-media yang bisa digunakan untuk belajar, sehingga siswa itu tidak perlu lagi terlalu mengandalkan boleh mengandalkan gurunya, maksudnya jadi dia tuh lebih mandiri belajarnya, jadi bisa mencari sendiri materi yang dipelajarinya gitu. Selanjutnya yang kedua itu siswa dapat belajar sesuai dengan yang dikehendaki. Maksudnya itu, jadi siswa itu bisa belajar dengan sesuai yang dia bisa, jadi nggak terlalu dia harus bisa ini gitu, tapi siswa itu tuh harus bisa belajar sendiri gitu, mandiri. Jadi
yang penting guru itu udah mengasihkan materi yang diberikan kepada siswa tersebut, dan siswa tersebut itu harus mempelajarinya sendiri dan sesuai dengan yang dia kehendaki gitu. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi maksudnya itu siswa itu belajar ya sesuai kemampuan yang dia punya. Jadi sekarang tuh siswa belajar menurut saya nggak usah terlalu di gini-gini gitu. Jadi siswa tuh harus bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia juga nggak akan merasa bosan, dan materi itu bisa membuat siswa senang dengan apa yang dia pelajari gitu. Terus selanjutnya ada manfaat bahan ajar dalam pembelajaran individual. Maksudnya itu lebih bersifat sebagai bahan utama dan sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan bahwa bahan ajar individual atau mandiri ini tidak hanya berisi informasi atau pengetahuan tentang materi-materi yang harus dipelajari, tetapi kita sebagai individual itu harus bisa memahaminya sendiri dan mencari tahu apa sih maksud dari materi yang diberikan kepada guru ini gitu. Selanjutnya ada manfaat bahan ajar dalam pembelajaran yang bersifat kelompok. Jadi di sini tuh siswa jangan hanya belajar dengan individu aja. Jadi materi yang diberikan kepada guru itu diberikan dari guru itu, siswa juga bisa mempelajari secara kelompok. Jadi siswa itu bisa bertukar pikiran apa sih maksud dari materi yang diberikan guru ini, sehingga para siswa itu tidak merasa bosan dan bisa lebih meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Terus siswa juga itu tidak akan merasa kok susah ya pelajaran ini, kok susah ya materi ini gitu. Jadi mereka tuh bisa saling bertukar pikiran dengan temannya, sehingga mereka tidak akan bosan dan akan menyenangkan pelajaran yang diberikan tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen bahan ajar. Menurut Panen terdiri dari 3 komponen bahan ajar. Yang pertama itu ada komponen utama. Maksudnya itu yang berisi tentang informasi atau topik utama yang ingin disampaikan kepada siswa. Jadi komponen yang pertama itu ya seperti materi-materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa gitu. Oke, yang kedua itu komponen pelengkap. Maksudnya itu adalah yang membahas tentang informasi atau topik tambahan yang berintegrasi untuk menambah wawasan peserta didik. Misalnya itu kita memberikan informasi tambahan yang ada di internet gitu. Jadi itu bisa menambah, bisa kita udah ngasih materi nih kepada peserta tersebut. Nah, kan kalau dari sumbernya dari buku aja kan kayak wawasan peserta didik itu hanya tertuju kepada buku itu kan. Nah, kita juga sebagai pengajar harus bisa memberikan komponen tambahan misalnya dari internet. Nah, jadi wawasan peserta didik itu tidak hanya terpaku kepada buku saja, melainkan bisa terpaku juga kepada internet. Jadi wawasan yang didapat siswa itu menjadi lebih luas dan tidak hanya dari buku saja gitu. Terus yang ketiga itu adalah komponen evaluasi. Maksudnya itu adalah apa aja sih yang didapat peserta didik selama kita beri materi tersebut. Yang pertama itu misalnya kita memberikan materi. Nah, setelah itu kita mengadakan evaluasi kepada siswa tersebut. Evaluasi itu bisa bercontoh seperti kuis, tes gitu. Jadi kita bisa melihat hasil dari evaluasi peserta itu dari tes mereka itu. Jadi seberapa paham nih siswa tersebut terhadap tes materi yang telah kita berikan. Jadi kita juga tahu seberapa jauh mereka memahami apa yang telah kita berikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis bahan ajar. Menurut Henig dan kawan-kawan tahun 1996 mengklasifikasikan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu bahan ajar yang tidak proyeksifikan. Nah, itu tuh seperti foto, diagram, display, model gitu. Terus yang kedua itu bahan ajar yang
terproyeksikan. Nah, itu seperti slide, film strip, overhead, transparency, dan proyeksi. Terus selanjutnya itu ada bahan ajar audio seperti kaset dan CD gitu. Terus ada bahan ajar video itu seperti film dan video-video pendek gitu. Selanjutnya itu juga ada bahan ajar dari komputer. Jadi sehingga kita juga bisa belajar dari komputer gitu. Selanjutnya, menurut Ellington dan Rees 1977 mengklasifikasikan bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang ada pertama itu bahan ajar cetak dan duplikatnya. Yang kedua ada bahan ajar display dan tidak terproyeksikan. Yang ketiga itu ada bahan ajar diam dan yang tidak terproyeksikan. Yang keempat ada bahan ajar audio. Yang kelima ada bahan ajar yang dihubungkan dengan bahan visual dan bahan yang tidak bergerak. Terus yang keenam itu bahan ajar video, dan yang terakhir itu bahan ajar komputer. Oke, selanjutnya itu ada jenis bahan ajar menurut Rowrett 1994. Ia mengklasifikasikan bahan ajar berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya itu seperti buku, majalah, kabar, koran-koran kabar gitu. Terus yang kedua bahan ajar yang berbasiskan teknologi, misalnya itu internet, dari slide-slide yang ada di komputer kayak gitu. Jadi film-film juga bisa, dari audio gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek. Misalnya itu kita disuruh membuat suatu gambar, nah nanti gambar itu akan kita proyeksikan di depan kelas gitu misalnya. Terus yang terakhir itu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Kayak sekarang nih kan kita lagi belajar dari jauh kan, jarak jauh. Jadi kita menggunakan misalnya Google Classroom atau Google Meet atau Zoom gitu. Itu juga bisa menjadikan jenis bahan ajar gitu. Oke, selanjutnya di sini aku tuh punya contoh bahan ajar juga yang bisa digunakan untuk siswa sehingga siswa lebih mengerti apa yang akan kita pelajari. Jadi di sini saya mau memberikan salah satu contoh materi bahan ajar untuk sekolah dasar, karena kan pada saat sekolah dasar itu kan siswa itu kan lagi belajarnya tentang mufrodat, jadi baru perkenalan. Bisa juga dibikin contoh seperti ini. Jadi kita sebagai guru bisa membuat kayak ini sih, kayak mufrodat itu kamus-kamus itu, tapi dalam bentuknya di dalam karton gini. Nah, ini tuh tentang sayur-sayuran. Nah, jadi di dalam karton ini di sini tuh ada gambarnya, ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Indonesianya. Jadi peserta didik itu tahu apa sih bahasa Arabnya timun, bahasa Arabnya tomat, dan misalnya mereka nggak tahu nih bahasa Indonesianya dari ini apa, dari itu apa. Nah, dalam bentuk kayak gini peserta didik itu lebih paham karena ada gambar, ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Arabnya gitu. Jadi lebih mudah juga dalam belajarnya. Dan apalagi kan kalau buat anak SD gitu kan lebih seneng yang ada gambar-gambarnya kan, jadi mereka lebih semangat untuk belajarnya gitu. Jadi tidak merasa bosan atau jenuh dalam pelajaran tersebut gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan dari penggunaan buku ajar. Yang pertama itu ada keuntungannya. Yang pertama, sesuai dengan kurikulum, sistematis dan jelas. Maksudnya itu ya, jadi dari buku ajar itu udah sesuai dengan kurikulum yang dari pemerintah, sehingga lebih efisien dan tidak melenceng dari apa yang akan kita ajarkan. Dan dia juga telah tersusun secara sistematis dan jelas. Jadi kita misalnya sebagai guru itu lebih gampang mengajarnya karena sudah diatur, sistematis. Jadi apa nih materi yang akan kita ajarkan setelah materi ini gitu. Yang kedua itu ada meningkatkan motivasi belajar dan berpikir mahasiswa atau siswa. Nah, maksudnya itu
Jadi dari buku itu kan gak semuanya dijelaskan nih apa sih maksud dari materi ini. Nah jadi siswa itu dituntut untuk berpikir apa ya maksud dari materi ini, apa sih yang akan kita pelajari dari materi ini, apa aja nih bagian-bagian dari materi ini gitu. Jadi tidak hanya udah jadi gitu buku, tapi siswa tuh juga harus berpikir apa aja materi yang akan kita pelajari selanjutnya gitu. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman siswa. Jadi maksudnya itu siswa itu dituntut untuk paham nih apa aja yang ada di buku tersebut, karena kan sudah jelas kan, udah disusun secara sistematis. Jadi siswa lebih enak gitu belajarnya, dan dia juga bisa lebih paham dengan membaca buku, jadi menambah wawasan juga. Terus jadi yang keempat itu ada kontrol belajar menjadi mudah. Maksudnya itu jadi belajar itu lebih mudah karena adanya buku. Misalnya nih kita nggak ada buku, pasti kita bingung kan mencari sumbernya tuh dari mana selain dari buku gitu. Jadi buku itu tuh sangat penting untuk belajar gitu. Terus selanjutnya ada mengetahui kemampuan sendiri. Jadi maksudnya itu kita tuh bisa mengetahui nih sejauh mana sih kemampuan kita dalam belajar. Nah kan pasti itu di buku itu tuh kan ada setelah materi yang dikasih, pasti setelah itu ada soal-soal kan yang diberikan. Nah kita itu mengisi soal tersebut, dan kalau misalnya jawabannya benar semua berarti kita udah paham nih apa yang kita pelajari. Tapi kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, berarti kita kurang paham dan kita harus membaca lagi supaya kita menjadi lebih paham gitu. Terus selanjutnya ada kelemahan buku ajar. Nah, yang pertama itu ada terbatas pada kelas atau mahasiswa yang memakainya. Jadi buku ajar itu kan gak semuanya kebagian kan, pasti ada beberapa siswa atau beberapa orang yang tidak dapat buku bahan ajar. Jadi itu kelemahannya. Jadi tidak semuanya bisa mendapatkan buku tersebut gitu. Terus yang kedua, menimbulkan sikap malas dari siswa untuk mencari bahan ajar selain buku ajar. Jadi kelemahannya itu bisa membuat siswa tersebut malas. Udah ada di buku nih, jadi udahlah dari buku aja gitu. Seharusnya kita tuh sebagai siswa atau mahasiswa itu harus bisa mencari sumber lain dari buku. Jadi kita tidak hanya terpatok kepada buku saja, tapi juga dari sumber-sumber lain agar wawasan kita menjadi lebih luas lagi gitu. Terus yang ketiga itu ada buku ajar mungkin akan tertinggal. Jadi kan kalau anak siswa sekarang kan kalau bawa buku tuh kayak berat gitu kan, jadi kayak udahlah ditinggal aja gitu. Itu salah satu kelemahannya gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu ada penekanan pada mufrodat atau kosakata yang sederhana. Jadi kita sebagai guru itu memberikan mufrodat itu yang mudah-mudah aja. Jadi siswa tuh juga tidak merasa kok susah ya pelajaran ini, kok ini susah ya gitu. Jadi kita siswa itu agar belajar tuh bertahap gitu, dari yang mudah nanti lama-lama kalau dia udah bisa naik lagi tingkatnya, naik lagi gitu. Terus selanjutnya juga ada pembagian kata. Setelah itu juga ada pembagian kalimat, terus ada pengenalan nahu dan sorof secara dasar. Jadi sebelum belajar itu juga kita harus pengenalan nahu dan sorof ini dari dasar. Jadi jangan langsung nahu dan sorof itu yang susah gitu, jangan. Jadi harus pengenalan dulu dari awal-awal, dasarnya itu gimana sih sorof, dasarnya gimana sih nahu itu gitu. Jadi siswa juga terus mau belajar gitu, jadi nggak terlalu susah juga kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab itu kita juga harus menekankan 4 komponen. Yang pertama itu ada komponen mendengar. Nah, jadi siswa itu pertama didengarkan dulu nih, misalnya cerita-cerita bahasa Arab, tentang berbahasa Arab, terus percakapan dalam bahasa Arab. Jadi peserta didik itu mengenalnya tuh dari percakapan mendengar tersebut. Jadi awalnya mufrodatnya dari ini tuh apa gitu. Selanjutnya itu membaca. Nah, siswa itu kita sebagai guru menyediakan kayak misalnya buku. Nah, di situ tuh buku bahasa Arab. Nah, siswa tuh kita suruh untuk membaca buku tersebut gitu. Terus ada berbicara. Nah, kita sebagai guru itu juga harus
meningkatkan motivasi siswa agar berani nih ngomong di depan publik atau depan banyak orang. Nah, itu tuh dengan berbicara. Jadi misalnya kita memberikan suatu materi. Nah, materi tersebut misalnya tentang pengenalan keluarga. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, jadi peserta didik itu kita suruh nih memperkenalkan dirinya, memperkenalkan keluarganya dalam bahasa Arab di depan kelas. Nah, jadi itu juga akan melatih berbicara bahasa Arab peserta didik di depan kelas. Jadi peserta didik itu juga tidak akan malu-malu belajar berbicara di depan kelas atau di depan banyak orang tersebut gitu. Terus yang terakhir itu kemampuan menulis. Nah, setelah semua kemampuan itu kita tekankan, nah terakhir itu kemampuan menulis. Nah, jadi peserta didik itu harus bisa menulis nih bahasa Arab tersebut dengan baik dan benar. Nah, misalnya juga kayak contohnya itu kita suruh menulis tentang keluarga. Nah, dijelaskan nih namanya siapa, nah biodata gitu. Jadi kita suruh tulis dalam bahasa Arab gitu. Sebenarnya sih menulis itu lebih susah kan. Jadi kita harus terus membimbing peserta tersebut agar bisa nih menulis dengan baik dan benar sesuai dengan nahwu sorofnya gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah ucap atau ngomongnya belibet. Semoga kalian bisa memahami maksud dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.